Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Adat Minangkabau terutama di dalam way of life. Ya. Yang kita masih belum tahu ya, terutama yang lahir di rantau nih Bang. Tata krama atau adat istiadat bagaimana kita terhadap keluarga ya, atau dunsana atau gimana ya. Silakan Bang. Ya baiklah, kalau bicara tentang adat itu memang berat gitu ya. Iya. Yang ahli adat ya. Kita kan nggak ahli adat gitu ya. Iya. Tapi banyak sedikit ya, mungkin ada yang tahu lah. Mungkin ya sebatas tahu ya bisalah kita sampaikan. Nah, bisa sharing-sharing sejauh yang kita tahu ya Bang ya. Jadi ada yang lebih tahu silakan kita sama-sama sharing ya Bang. Tidak bermaksud untuk menggurui ya Bang. Ya. Just pengetahuan kita, mana tahu kawan-kawan yang lain nggak tahu, jadi tahu kan hanya gitu. Iya benar. Tapi untuk mendalamin benar ya berat. Harus punya orang ahli adat gitu. Apalagi berbicara adat itu banyak sekali. Maka adat itu aja ada terdiri dari 4 macam. Iya. Jangankan membahas 4 macam itu, 1 macam aja kita bahas itu lagi berat. Sangat global sekali, sangat luas sekali ya Bang. Ada adat sabana adat, ada adat istiadat, ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradat, ya kan macam-macam itu banyak penjabarannya. Tapi tadi kayaknya yang dipertanyakan cuman spesifiknya dengan bagaimana dengan keluarga gitu ya, itu kali ya. Iya mungkin. Dengan dunsana, dengan ete, dengan adi, dengan semando itu kali ya. Iya benar Bang, itu kita biasanya ada adat-adat Minang harusnya bagaimana gitu ya. Jadi memang nggak sembarangan, karena di dalam kita bermasyarakat Minang itu ada yang namanya mama, ada yang namanya kemanakan, ada namanya orang Sumando, ada yang namanya mama rumah, macam-macam gitu. Memang nggak boleh juga kita sembarangan bagaimana kita terhadap orang Sumando, bagaimana kita dengan mama rumah dan lain sebagainya. Nah mungkin ada yang belum tahu nih orang Sumando itu apa, mama rumahnya apa nih? Jadi orang Sumando itu suami dari saudara kita perempuan. Ya. Kita punya saudara perempuan, baik itu adik atau kakak atau ete, suaminya itu orang Sumando. Oke. Terus bagaimana tuh kita menurut adat Minang caranya bagaimana tuh orang Sumando itu? Jadi sebelum Sumando tadi ada mak rumah juga tadi. Ya mak rumah ya. Kalau mak rumah itu orang Sumando tadi, yang tadi kan orang Sumando yang beristrikan keluarga kita. Nah kita itu mama rumah bagi dia. Lawannya ya Pak? Lawannya. Jadi saudara-saudara dari istrinya itu namanya mama rumah. Mama rumah, oke. Baik adiknya apa tuh kakaknya yang laki-laki itu namanya mama rumah. Iya. Nah biar nggak salah itu bagaimana itu tata keramanya menurut Minang tuh adatnya? Jadi ada istilahnya harus tahu dina nampe kata orang kan. Nah, ada istilah tahu dina nampe. Jadi nampe itu ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata mendata, ada kata melereng. Oh itu ya Bang. Katunan ampe tadi ya Bang? Iya katunan ampe. Iya. Jadi itu bisa nyampe di tentang dengan orang Sumando tadi. Iya. Di mana pasnya orang Sumando ini? Nah, antara Sumando dengan ini, karena tadi pertanyaan orang Sumando kan. Jadi kalau kata mendaki itu kata kita tuh mendaki ke atas gitu. Itu kita kalau berbicara kepada orang yang lebih tua dengan kita. Oh iya. Mungkin dengan ayah kita, dengan angku kita, dengan nambo kita, itu namanya kata mendaki. Kemudian yang lebih tua mendaki ya Bang namanya? Iya mendaki. Kemudian kata menurun. Jadi yang mendaki itu ke yang lebih tua ya Bang? Iya, kita berbicara dengan yang tua, kita harus sopan, harus lemah lembut. Iya. Nah, ya, pokoknya baiklah bagaimana kita menghargai, menghormati orang yang lebih tua dengan kita. Jadi, tidak asal ngomong aja, itu kata mendaki namanya. Iya. Terus apalagi Bang tadi? Kata menurun. Atau menurun ya. Kalau kata menurun itu kita berbicara ada orang yang di bawah kita. Yang lebih muda dari kita. Lebih muda dari kita, mungkin ya adik apa. Tapi sungguh pun begitu, tidak juga semena-mena kita menurun itu main tunjuk aja gitu. Ya. Nah, main tunjuk aja karena
karena adat kita ini adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi Apa itu artinya? aduh, Semakin nah, dalam nih ya kayaknya nih. Jadi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Adat kita ini sendinya itu ya agama, sarak itu kan agama. Ah. Agama itu sendinya kitabullah, ya Al-Quran lah. Oh Jadi iya, iya. ada kaitannya dengan agama. Nah, jadi walaupun kita menurun, nggak semena-mena aja kita berita, hei ini, enggak. Iya, Maka iya. di agama kita itu ada bahasa tolong. Oh. Tolong ini, walaupun kita menyuruh, memerintah anak kita, Oh. lebih muda dari kita. Nggak asal cuci ini piring, nggak begitu juga. Iya. Tolong, jadi ada bahasa tolong gitu, tolong. Jadi halus juga gitu, walaupun bahasanya menurun gitu. Walaupun kepada orang yang lebih muda, Oh, tolong iya. dek ini. Nah, di bahasa tolong itu bahasa ini. Iya, iya, Jadi jangan paham. Bang. ditinggalkan juga itu bahasa tolong, bahasa terima kasih. Nah itu bahasa terima kasih ya. Walaupun di bawah kita gitu. Nah, Iya, itulah masuk agama di situ. Jadi walaupun yang lebih muda kita harus tetap ada Iya, bahasa basinya. bahasanya, iya. Dan yang ketiga bang tadi Mendatar. mendatar ya. Apa itu bang maksudnya? Mendatar itu berbahasa ya kita sama besar lah gitu. Oh, Usia gitu. pada teman-teman lah gitu Teman-teman. ya. Iya. Nah itu. Udah nyantai itu kan. Ah, Mendatar lah. Tapi jadi, walaupun mendatar ya kita juga tidak boleh sembarangan juga bicara yang sopan juga lah gitu. iya. Walaupun sama besar ya guyon sih boleh guyon, tapi juga nggak boleh keterlaluan. Oh iya. Kayak ada raso paresonya itu ada juga, walaupun sama besar gitu. Jadi yang ketiga itu mendatar yaitu Mendatar kawan sama besar, kawan sepermainan. sepermainan dan ini ya. Nah yang apa tadi melereng? Melereng. Yang keempat ya bang? Nah itu yang melereng tadi yang kaitan dengan orang Sumando Marumah tadi. Oh iya, iya. Jadi Sumando Marumah, jadi kita bahasanya itu orang Sumando tadi kan suami dari adik kita atau suami kita, anak atau kakak kita atau etek kita. Nah suaminya itu orang Sumando. Oh Jadi kita tidak boleh berbahasa itu menurun, tidak boleh juga. Ya artinya miring-miring lah gitu. Bahasanya Tengah-tengah itu, ya, Bang? Tengah-tengah. Ada bahasa basi yang halus gitu. oh. Walaupun kita ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, dengan orang Sumando kita itu, bahasanya kita harus lemah lembut juga supaya kita. Soalnya ini suami daripada adik kita, Iya. Atau suami dari ayu kita, alumni kita. Jadi nggak boleh juga kita ini jadi arah. Jadi tengah-tengah antara mendaki sama menurun tuh tengah-tengahnya itu ya bahasanya. Ya, jadi Ah. bahasanya itu nggak vulgar kita. Ada Hmm. bahasa basi nggak vulgar gitu. Ada mungkin disitulah masuk bahasa sindiran aja, yang halus. Gitu. Oh, nggak Nah, perlu. itu juga bukan bahasa saja. Dalam segi duduk juga, segi berbicara. Jangan sampai kita dengan orang Sumando kita itu berbicara yang bahasa ininya bahasa tabu. Gitu. Kalau bahasa kitanya bahasa yang berkubirah, lah gitu. Oh. Berkubirah. Kalau bahasa Padangnya berkubirah, tapi kalau di Indonesia berkubirah. Ya pokoknya bahasa yang agak-agak Iya, ini ya, di tabu. luar. Ah. Enggak, ini dengan orang Sumando, bahasa yang jorok yang ini. Itu dalam berbicara. Jadi Duduk juga bahkan sampai mandi. Oh, Karena kalau di kampung itu kan mandinya kan di pincuran. di pincuran ya, Iya, rame-rame gitu pincuran, kan. Rame-rame Hmm. di tempat umum. Lain mungkin sekarang sudah agak maju lah ya. Mungkin di rumah sudah ada sumur segala macam, sudah ada air. Udah ada mungkin di dalam kamar mandi sendiri-sendiri kamar sekarang. sendiri. Tapi kalau zaman dulu kan di pincuran, maka ada namanya pincuran 7 sampai 7 itu pincurannya itu air mengalir itu air yang jernih dari hulunya itu jernih. Ada pincuran 7 macam-macam itu. Nah, jadi mandi juga nggak sembarangan. Pas kita mau mandi itu, kalau kita lihat orang Sumando, walaupun pincurannya itu 7, kan banyak itu, Ah, bisa kita mandi di situ. Tapi kalau orang Sumando kita yang mandi di situ, kita nggak boleh sama-sama mandi dengan dia. oh gitu. ya, Selesaikan dia dulu, baru kita mandi. Walaupun masih ada. Nah itu sekarang kalau saya perhatikan pas pulang ke kampung, kadang-kadang ya
Entah dia dari rantau, entah dia dari kampung, kadang-kadang ya bagal lumbu saja di sana. Bercampur ya. Kayak bercampur, dia nggak tahu orang Sumandonya, sama rumahnya. Itu harus kita ditunggu dulu. Atau kalau kita sebagai orang Sumando, kita menikah kepada satu suku, kita tinggal di situ, kita lihat kalau yang mandi itu saudara daripada istri kita, jangan kita ikut mandi. Selesai dia dulu, dia keluar, baru kita masuk. Oh, itu ya tata ini ya. Jadi kita menahan dulu supaya tidak bergabung gitu ya. Iya, bergabung. Begitu adabnya. Kemudian juga duduk di dalam rumah juga nggak sembarangan. Duduk ya Bang, diatur juga ya. Diatur. Lagi duduk bersela, artinya kan kalau ada acara barale, pesta, bahasa kitanya kan, itu nggak sembarangan juga kita duduk. Misalnya seperti ini, rumah ngadap sini. Kita yang sebagai mak rumah ini duduknya dekat pintu keluar. Duduknya dekat pintu keluar, ya. Itu kalau mama rumah ya? Mama rumah. Nah, kalau orang Sumando, suami dari saudara kita, itu duduknya dekat kepada kamar. Dalam. Oh gitu, di dalam ya? Iya. Jadi jangan sampai kita acara seperti itu, kita sebagai mama rumah, di rumah orang tua kita, di rumah orang gaek kita istilahnya, kita yang duduk dekat kamar adik-adik kita. Oh, jadi intinya kayak kita harusnya jadi penerima tamu gitu ya? Iya, duduk di depan ya? Di depan tangga mau keluar. Sampai duduk begitu. Jadi sampai diatur begitu karena kita yang tuan rumah lah gitu ya. Jadi kita harus di depan pintu ya. Bahkan termasuk juga tatkala kita bertandang ke rumah saudara kita. Saudara kita yang perempuan, itu kan ada orang Sumando kita itu. Itu juga nggak boleh sembarangan kita bertandang. Bukan maksud nggak sembarangan, boleh kita bertandang ya, kita disuruh untuk bersilaturahmi. Tapi tata caranya itu ada. Nggak nyelonong saja kita masuk. Digedor pintunya, kita nggak boleh masuk. Itu juga ajaran agama itu. Kita nggak boleh melihat ke dalam. Ditunggu di luar aja Bang itu ya? Mata kita ini nggak boleh ke dalam rumah. Kita ketok pintunya, kita ngadap ke samping atau ke ini, membelakangi pintu. Kita ngetok tapi membelakangi pintu ya malah ya? Atau menyamping. Apa hikmah? Kita kan nggak tahu. Kalau kita ngadap ke rumah, mana tahu saudara kita atau orang Sumando kita membuka pintu, dia sedang lagi tidak menutup auratnya dan lain sebagainya. Oh gitu ya Bang ya ininya. Bahkan ada kodenya juga. Tatkala kita mau masuk rumah itu, kalau sudah kita ketuk pintu juga enggak 3 kali mendeham. Tahu mendeham? Iya, gitu ya Bang. Jadi itu atau kuhur. Gitu. Mendeham. Itu kan memberi kode bahwa ada tamu. Berarti ada tamu gitu Bang ya? Iya, jadi begitu kita datang ke rumah Dunsana namanya saudara. Sangat diatur sekali ya pada dasarnya. Tidur juga. Tidur juga? Iya. Nggak tahu lah sekarang ya. Kalau dulu ya zaman-zaman. Iya, tabu kita laki-laki sebagai mak rumah ini tidur di rumah orang gaek campur sama orang Sumando. Oh gitu? Iya, satu rumah di rumah orang tua kita. Kalau ada orang Sumando gitu ya? Iya, tabu. Maka sering di kampung itu dulu ada asrama, ada surau. Oh jadi tidur di surau tuh kalau ada di surau ada asrama. Nah, surau itu ada kamarnya. Nah, kalau asrama itu artinya ada rumah-rumah kosong, kumpullah di situ bujang-bujang di situ. Jadi ada rumah kosong, pokoknya orang-orangnya pergi merantau gitu ya? Nggak ada. Nah, tuh, silakan tinggal di situ ya. Tidurnya gitu. Iya, tidurnya aja. Ke rumah orang tuanya. Pulang beberapa orang. Nah, bisa juga belajar ngaji di situ. Maka juga banyak dulu yang muda-muda itu waktu belajar ngaji, tempat guru ngaji itu nggak pulang ke rumah, tidur di situ. Oh gitu ya. Ada kebersamaan. Ada kebersamaannya. Ada mau tidur ya? Itu kebersamaan di tempat tidur itu sama kawan-kawan sama ngaji, sama menggawi gitu lah. Tolong menolong. Jadi nggak tidur di rumah orang tua. Nah, itu adat istiadat yang begitu indahnya. Iya, itu istilahnya tata cara kehidupan sehari-hari ya, dalam budaya Minang ya, dengan adik. Maka kalau bahasa di kampungnya itu berkubirah namanya. Berkubirah. Tahu berkubirah? Anu lah, tidak senonoh lah apa gimana gitu ya. Jadi
Harus ada Iya, segan ada menyegan. saudara perempuan kita di rumah bergembira. Jadi ada segan menyegan Iya. antara Sumando ya. Iya. Ya, kita sangat jelas sekali ya Bang itu informasinya mengenai the way of life budaya Minang, Iya. tata krama, cara kita berkehidupan sehari-hari lah gitu ya. Iya, iya. Ya mungkin kita bisa mengulas lagi di tata cara daily life atau kehidupan sehari-hari orang Minang di segmen berikutnya. Mungkin untuk segmen ini udah cukup dulu ya Bang. Oh iya, oke. Ya itulah kira-kira pengetahuan. Mungkin ada yang lebih tahu dari itu, ya barangkali yang lebih mengerti gitu. Ya bisa sama-sama sharing komen Iya, di bawah ya untuk bagaimana the way of life budaya Minang sehari-harinya. Mungkin yang kita sampaikan sampai di sini dulu ya Bang ya. Oh iya. Terima kasih atas sharing-sharingnya Bang. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama orang-orang Minang yang jarang pulang kampung nih. Iya. Dan tidak pernah tinggal lama di kampung kita, asal kita Sumatera Barat. Ya mudah-mudahan bisa menjadi pahala nih bagi Bang Haji Zulkarnain. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.